Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kultum kita bab 44, bab menghormati ulama, orang yang lebih dewasa dan orang terpandang, mendahulukan mereka, menjunjung tinggi kedudukan dan menonjolkan martabat mereka. Dalam suatu hadis disebutkan, yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang terpandai membaca kitab Allah dan paling dahulu bacaannya. Jika bacaan mereka sama, maka yang mengimami mereka adalah yang paling dahulu hijrahnya. Dan apabila mereka dalam hijrahnya sama, maka yang mengimami mereka adalah yang paling tua usianya. Jadi ini urutan panduan. Rasulullah biasa mengusap pundak-pundak kami ketika akan salat seraya bersabda, luruskan saf kalian dan jangan berselisih sehingga hati kalian akan ikut berselisih. Hendaklah orang yang dekat denganku dalam saf salat adalah di antara kalian adalah orang-orang dewasa dan berakal, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Ini juga panduan. Dalam hadis lain, ya di sini ada beberapa panduan urutan. Hadis lain, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan yang tidak mengakui kemuliaan orang tua kami. Ini panduan untuk saling menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Aisyah pernah dilewati seorang pengemis, maka beliau memberinya sepotong roti dan dia dilewati oleh orang lain, laki-laki yang berpakaian bagus, maka Aisyah mempersilahkan duduk sehingga dia makan. Maka hal ditanyakan kepadanya, dia menjawab, Rasulullah bersabda, tempatkanlah manusia itu sesuai kedudukan masing-masing. Itu bukan berarti diskriminasi, tapi artinya memang ada kita menghormati orang yang bukan berarti diskriminasi. Sesuai pada tempatnya, menghormati anak, level anak kecil seperti apa, orang tua seperti apa, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan pada tempatnya. Pada masa Rasulullah saya masih kanak-kanak dan saya sudah banyak hafal dari beliau, namun tidak ada yang menghalangiku untuk beriwayat hadis kecuali karena di sini banyak pro yang lebih tua dariku. Hadis berikutnya, tidaklah seorang anak muda memuliakan orang tua karena usianya yang lebih dewasa, melainkan Allah akan menetapkan untuknya orang yang akan memuliakannya di usia yang lanjut kelak. Jadi kalau kita menghormati yang lebih tua, sebenarnya pada saat kita tua itu akan Allah menetapkan untuknya orang yang memuliakannya di usianya yang lanjut kelak. Jadi tentu ada balasannya. Kemudian bab 45, menguji orang-orang baik, duduk bersama, menemani, mencintai dan mengundang mereka, meminta dari mereka untuk didoakan dan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Di sini ada hadis, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya dan Allah, maka dia dipanggil oleh pemanggil. Sungguh bagus dirimu, sangat baik perjalananmu dan kamu telah mengambil satu tempat di surga. Jadi ternyata mengunjungi saudara juga ada hubungannya dengan tempat di surga dan seterusnya. Hadis berikutnya, sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini hadis yang cukup terkenal. Jadi ya kalau yang dia cintainya orang yang tidak baik, ya mungkin dikumpulkan dengan yang tidak baik seperti itu. Kenapa? Karena memang pergaulan itu mempengaruhi sikap. Jadi ya seorang mencintai suatu kaum tapi belum bisa mengejar amalan mereka. Beliau bersabda, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya. Jadi meskipun amalan kita sedikit atau apa gitu ya, tapi mencintai orang soleh, berkumpul bersama-sama ya, mencintai Nabi misalkan ya, mencintai Rasul,
ya insya Allah kita akan ditempatkan bersama yang dicintainya, itu bersama Rasul. Tentu yang namanya cinta kan bukan hanya pernyataan statement, tapi ada implementasi sikap gitu ya. Gak mungkin rasanya kalau lihat aja orang, misalkan orang mencintai fans seseorang, biasanya sikapnya diikuti ya, atau paling tidak ditiru gitu ya. Jadi ini makna dari mencintai tentunya ada tambahannya bukan sekedar mencintainya. Tapi insya Allah, misalnya kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan ditempatkan bersama Rasulullah, itu maknanya. Dalam satu riwayat, saya tidak mempersiapkan untuknya banyak puasa, sholat, dan sedekah, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini menarik ya, artinya cerdik, pintar gitu ya. Orang ini, wah saya mah bolong-bolong puasanya, sholatnya ini, sedekahnya kurang ya. Tapi satu, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dia akan bersama Rasulullah, begitu ya. Jadi ini andaikan amalan kita kurang dan sebagainya, salah satunya dengan mencintai. Nanti secara bertahap tentu amalnya akan diperbaiki, begitu maksudnya. Seorang laki mendengar Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang mencintai satu kaum tapi dia belum bisa mengejar amal mereka? Rasulullah bersabda, seorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Gitu ya. Ini hadis agak panjang, tapi ini menarik tentang Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais itu adalah tabi'in, dia bukan sahabat karena memang tidak pernah bertemu muka dengan Rasulullah. Tapi Uwais ini nama aslinya Uwais bin Amr, tapi dari daerah Al-Qarn, dari daerah Qarn, daerah dekat Yaman. Makanya sering digelari Uwais Al-Qarni. Ini orang yang tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit gitu ya. Bagaimana tidak terkenal? Rasulullah menyebutkan, hai Umar, kalau ketemu orang ini minta doanya gitu ya. Kebayangkan Umar itu termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga, masih diminta kalau ketemu orang ini tolong silahkan bisa minta doanya. Jadi orang terkenal sekali karena punya amalan andalan, yaitu dia sangat berbakti sekali kepada ibunya. Jadi pernah suatu ketika Al-Qarni saking cintanya, bayangin saking cintanya kepada Rasulullah, melakukan perjalanan Yaman ke Madinah waktu itu. Kemudian pesan dari orang tuanya atau ibunya yang sangat dia rawat, sangat baik itu, satu, segera kembali lagi gitu ya. Itu aja pesan. Nah, perjalanan Yaman Madinah itu kan bukan perjalanan kaleng-kaleng ya. Ini perjalanan panjang, berminggu-minggu, mungkin bulan ya. Kemudian sampai di sana pas Rasulullah tidak ada. Ya, lagi ada keperluan. Kemudian dia ingat pesan ibunya, kalau sudah nyampe Madinah segera pulang. Dia lupa, nggak ada tambahan apa-apa, pesannya cuma itu. Akhirnya sudah nyampe Madinah, tidak sempat ketemu Rasul, beliau pulang ya, karena ingat pesan. Nah ini makanya disebutnya tabi'in meskipun semasa dengan Rasulullah, tapi disebutkan tabi'in karena bukan sahabat, karena tidak sempat bertemu muka. Itu saja sering didefinisikan seperti itu ya. Nah ini sangat berbakti sekali, bahkan sering memanggu pada saat Rasulullah sudah meninggal, Umar masih mencari-cari rombongan dari dari Yaman tersebut. Adakah orang ini? Setiap kali ada rombongan dari Yaman suka ditanya oleh Umar gitu ya, kabilah dari sini. Sampai suatu ketika Umar berhasil menemukan orang ini gitu ya. Orang ini memang berpenyakitnya tuh penyakit orang ini kali ya, tidak terpelihara barangkali. Kemudian menyisakan satu dirham, satu lokasi dirham, cuma menyisakan satu itu. Itu penanda Umar bisa mengenali Uwais Al-Qarni gitu ya. Kata Rasulullah hanya menyisakan satu lokasi sebesar uang dirham, koin dirham. Kemudian setelah bertemu, yaitu Umar berkata kepadanya, kau mau kemana? Dia menjawab ke Kufah. Kufah itu Irak ya. Umar berkata, apakah aku perlu menulis surat untuk kebaikanmu kepada gubernurnya? Dia menjawab, saya lebih suka berada di tengah manusia fakir yang tidak dikenal ya. Dan seterusnya, ini agak panjang sebetulnya, tapi intinya ini orang yang sangat istimewa ya.
diminta kebaikan artinya diminta doanya kalau ketemu. Ya Umar minta cuma satu request aja karena pesan dari Rasulullah tentunya. Dimintakan satu doa, kemudian setelah Uwais berdoa selesai, kemudian Uwais melanjutkan perjalanan dari setelah haji terus ke Kufah. Sama sekali tidak dikenali oleh siapapun orang ini kecuali penandanya satu, yaitu uang koin dirham tersebut. Yang lain hadis dalam satu riwayat beliau bersabda, sertakan kami wahai saudaraku dalam doamu, gitu ya. Jadi doa yang makbul itu ketika kita mendoakan saudara kita dan saudara kita nggak tahu, gitu ya. Jadi sering-seringlah berdoa. Apa keuntungannya sebenarnya kalau kita cukup cerdik, gitu ya? Kalau kita berdoa untuk diri sendiri belum tentu terkabul ya. Tapi kalau berdoa untuk orang lain, malaikat akan berdoa yang sama untuk kita. Jadi malah lebih terkabul doa malaikat, gitu ya. Jadi kenapa kita mendoakan saudara kita? Karena insya Allah kita didoakan malaikat dengan doa yang sama, tentu lebih makbul malaikat ketimbang kita ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang benarnya tentu dari Allah, yang salahnya dari saya, dan Allah juga mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dia sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.